Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 23 Mei 2017 menjumpai Anda. Bersama saya Dewi Olivia Tanah Hitumesing. Beragam topik berita menarik hasil liputan tim redaksi kami, sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Pelayanan publik di Maluku sampai saat ini masih masuk dalam zona merah. 3 orang pencuri di salah satu rumah di kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah ditangkap tim Reskrimum Polda Maluku. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, pelayanan publik di Maluku sampai saat ini masih masuk dalam zona merah. Untuk berubahnya, pemerintah Provinsi Maluku melibatkan ombudsman guna melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang baik dan prima kepada masyarakat di daerah ini. Komitmen pemerintah Provinsi Maluku itu diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assegaf dengan Ketua Ombudsman RI Profesor Amsulian Rifai Selasa pagi di Ambon. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan MOU yang dilakukan bersama Ombudsman RI ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Gubernur mengakui pelayanan publik yang diberikan aparatur sipil negara di daerah ini belum maksimal. Untuk itu melalui MOU dengan Ombudsman RI, Gubernur berharap upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Maluku akan semakin membaik, sehingga Maluku akan keluar dari zona merah menjadi zona hijau dalam hal pelayanan publik. Paling tidak pekerjaan saya ke depan untuk melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat di Maluku terbantu. Ya, dengan MOU ini saya berharap Ombudsman akan terus mengawal kita. Ya, ada sedikit saja keluhan masyarakat. Ya, kalau saya tidak bisa menyelesaikan, kan mereka bisa lapor langsung. Dan kalau sudah ada laporan dari Ombudsman, saya pasti akan tindak lanjuti. Ya, dan itu juga yang nantinya ke depan membuat penilaian opini ya dari masyarakat terhadap pemerintah daerah ini semakin hari semakin baik. Ya, WTP misalnya yang tadi disinggung, ya itu juga berkaitan erat ya dengan aspek pelayanan publik. Ketua Ombudsman RI Profesor Amsulian Rifai mengatakan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik kepada masyarakat kini menjadi program prioritas. Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya Kementerian PAN-RB hingga dikeluarkannya Undang-Undang tentang Ombudsman dan Pelayanan Publik. Di tingkat daerah seperti Provinsi Maluku, kerjasama dengan Ombudsman juga dilakukan guna bersama-sama memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Rifai, selama ini Ombudsman RI bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ombudsman juga akan memproses laporan masyarakat sesuai dengan kedudukan Ombudsman baik di daerah maupun di tingkat pusat. Ombudsman ditugasi oleh negara untuk membantu agar tercipta pelayanan publik yang prima itu ya. Nah, oleh karena itu tentu MOU pada hari ini kita harapkan itu justru mempermudah komunikasi ya, komunikasi yang tadinya misalnya itu komunikasinya semuanya harus tertulis, mungkin dengan koordinasi lewat telepon bisa, karena kan banyak masyarakat akses kepada birokrasi ini memang kadang-kadang sulit ya. Sulit itu mungkin karena terlalu banyak yang harus diurusi. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa masyarakat itu bisa ke Ombudsman ketika mekanisme pengawasan internal kementerian atau pemerintah provinsi atau kabupaten itu sudah dilalui. Artinya kalau ada persoalan dengan pemerintah provinsi, pernah nggak dia mengupayakan melalui inspektorat misalnya? Ya, itu syarat undang-undang. Jadi nggak bisa juga membypass langsung ke Ombudsman.
Sampai dengan tahun 2016, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik sebanyak 9.030 buah. Dari laporan yang diterima tersebut tidak ada yang berasal dari Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Tiga orang pencuri di salah satu rumah di kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, ditangkap tim Reskrimum Polda Maluku. Bukan hanya mencuri, salah seorang diantaranya melakukan pencabulan terhadap anak pemilik rumah yang masih berusia 7 tahun. Ketiga orang ini masing-masing Marjan, Mustakin, dan Agus ditangkap tim Direktorat Reskrimum Polda Maluku di tempat berbeda. Ketiganya membobol rumah milik keluarga YL di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kebun Cengke, Desa Batu Merah. Mereka berhasil membawa kabur 3 buah Android, 1 buah cincin emas 12,5 gram, dan sejumlah barang elektronik lainnya. Selain itu, salah seorang anggota komplotan itu juga mencabuli anak pemilik rumah yang baru berusia 7 tahun. Seluruh aksi mereka terekam kamera CCTV yang terpasang di sejumlah sudut rumah. Mereka dibekuk Senin kemarin oleh tim Reskrimum atau hanya selang waktu 3 hari sejak mereka beraksi. Tersangka Marjan dibekuk di kawasan Stain Ambon, Mustakin dibekuk di kawasan Kebun Cengke, dan Agus di salah satu pusat perbelanjaan di Tantui. Polisi juga menyita Android hasil curian dari tangan penada serta kartu memori CCTV. Terekam di CCTV dan ada beberapa barang bukti yang masih kita cari. Nah, ini mereka kita kenakan pasal 363 ayat 2 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun. Kasus ini sudah kita tangani, tersangka saat ini sudah kita amankan dan kita lakukan penahanan di rutan kita di Tantui. Ini kasus yang pertama, kurang lebih kejadian sekitar 03.20. Ketiga tersangka kini mendekam di rutan Polda Maluku Tantui Ambon. 2 orang dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang lainnya ditambah dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, pada tanggal 2 Januari tahun 2018 nanti akan diperingati 2 abad atau 200 tahun perjuangan pahlawan Martha Christina Tiahahu. Gubernur Maluku Said Assagaf mendukung suksesnya perayaan 2 abad pahlawan perempuan asal Maluku itu. Guna memperingati 2 abad perjuangan pahlawan Martha Christina Tiahahu, anak-anak keturunan Abu Bu atau Kakris Samapati beberapa waktu lalu telah membentuk panitia. Hari ini sejumlah personil panitia beserta Latupati Pulau Nusa Laut diterima Gubernur Maluku Said Assagaf. Panitia beserta para Latupati Pulau Nusa Laut melaporkan berbagai persiapan terkait perayaan 2 abad perjuangan pahlawan nasional asal negeri Abu Bu tersebut. Gubernur menyatakan dirinya sangat mendukung suksesnya perayaan 2 abad Martha Christina Tiahahu, bahkan jika mungkin pihak pemerintah Provinsi Maluku akan menghadirkan pejabat negara pada perayaan tepat tanggal 2 Januari 2018 mendatang. Karenanya dalam kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan ke Ambon Rabu besok, pemerintah Provinsi Maluku akan langsung meminta kesediaan Ibu Menteri guna hadir pada perayaan 2 abad perjuangan Martha Christina Tiahahu yang akan diperingati di negeri Abu Bu Kakris Samapati Pulau Nusa Laut. Kepada panitia dan para Latupati Pulau Nusa Laut, Gubernur juga menjanjikan akan mempercepat pembangunan patung Martha Tiahahu yang baru. Mengingat masih tersedia waktu kurang dari setahun, Gubernur meminta kepada panitia untuk rutin melakukan pertemuan dan selalu bersinergi dengan unsur terkait yang ada di tingkat provinsi demi suksesnya perayaan 2 abad perjuangan pahlawan perempuan asal Maluku Martha Christina Tiahahu. Luki Sepakua melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Wali Kota Ambon Risat Louhana Pesi meminta seluruh aparat sipil negara di lingkup pemerintahan Kota Ambon untuk meningkatkan kinerja guna terciptanya iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sementara Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hatler, meminta jajaran aparat sipil negara menghindari perilaku menyimpang termasuk pungli dalam melayani masyarakat. Wali Kota Ambon Risat Louhana Pesi saat apel perdana di kantor Wali Kota Ambon pagi tadi meminta seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan kinerja mereka. Apel yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler itu merupakan apel perdana pasca keduanya dilantik siang kemarin oleh Gubernur Maluku. Louhana Pesi mengatakan untuk menata birokrasi pemerintahan yang solid dibutuhkan kerja keras melalui penguatan kapasitas pegawai di tiap SKPD. Karenanya, dalam pekan ini Wali Kota Ambon bersama Wakil Wali Kota akan melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan SKPD untuk merancang agenda dan program kerja 5 tahun berikutnya. Kita bukan wali kota untuk 3 kekuatan, tapi untuk seluruh kekuatan yang ada di Kota Ambon. Kita akan melihat kota ini bukan hanya kepada mereka yang memilih dan mendukung kita, tapi termasuk juga mereka yang tidak memilih dan mendukung, yang tidak mendukung kita. Saya dan Wakil Wali Kota ini menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena bukan kita hebat. Tuhan menunjukkan mujizat buat ini kota dengan memimpin pemimpin yang benar dari hatinya untuk melayani ini kota. Sementara Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler dalam apel perdana itu mendorong seluruh aparat sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon melaksanakan tugas dengan profesional, terintegrasi dan terukur. Mereka diminta menghindari berbagai penyimpangan yang bisa membawa dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan masa yang akan datang. Kami datang hari ini untuk bekerja dan tidak untuk saling menyalahkan satu dan yang lain. Karena itu sesuatu yang lama mari kita perbaharui dan marilah kita lanjutkan tugas-tugas kita masing-masing, melayani masyarakat, membangun kota ini, memajukan kota ini agar dia bisa sejajar dengan kota-kota lainnya di Republik yang kita cintai. Dalam apel perdana itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program yang telah disampaikan saat kampanye lalu. Abu Saubawa, Unga melaporkan. Akibat ban sebelah kiri pecah, satu unit mobil pickup menabrak dinding pengaman jembatan Merah Putih. Satu orang mengalami luka serius dalam kejadian tersebut. Mobil pickup tanpa muatan ini melaju dari arah Poka ke Galala. Di pertengahan jembatan, ban mobil pecah. Akibatnya, mobil langsung menabrak dinding pengaman jembatan sebelah kiri. Satu orang luka serius dalam peristiwa ini. Korban luka adalah penumpang yang dulu di depan sebelah kiri. Pengguna jalan langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil. Atas kerjasama para pengguna jalan, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pengemudi tidak mengalami luka.
Demikian halnya dengan 3 orang penumpang yang duduk di bagian belakang juga tidak mengalami luka serius. Mobil naas bernomor polisi DE9626AC mengalami rusak berat pada bagian depan. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di atas jembatan arah Pokagalala mengalami ketersendatan selama beberapa menit. Para pengguna jalan ingin melihat secara langsung peristiwa yang terjadi. Julius Badonan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Ditlantas Polda Maluku siap melakukan pengamanan Idul Fitri 2017. Dirlantas Polda Maluku Kombes Polisi Heru Trisasono menyatakan pengamanan itu akan dipusatkan di wilayah rawan kecelakaan. Ditlantas Polda Maluku saat ini telah mempersiapkan personil dalam menghadapi pengamanan Lebaran 2017. Kesiapan pengamanan itu dengan menggelar rapat bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selasa pagi. Dirlantas Polda Maluku Kombes Polisi Heru Trisasono menyatakan pengamanan Lebaran melibatkan semua unsur terkait dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang hendak ke kampung halaman. Trisasono berharap rapat koordinasi itu dapat mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kondisi jalan yang rusak dan kemacetan pada arus mudik maupun balik. Selain pengamanan jalan, juga akan dilaksanakan simulasi penanganan korban kecelakaan di jalan raya. Hal itu penting dalam menolong korban sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. Upaya kita yang kita lakukan, paling tidak kita menginventarisir ya kesiapan dari seluruh instansi terkait. Ini baru rapat awal, nanti secara resmi kita akan rapat mengundang seluruh yang terkait, ya tidak hanya di forum lalu lintas, tapi di luar forum lalu lintas seperti mungkin dari Badan Penanggulangan Bencana, SAR dan sebagainya. Kita akan hadirkan untuk membahas tentang hal-hal yang terkait dengan itu. Paling tidak kita untuk mengantisipasi ya daerah rawan laka, daerah rawan macet, ya sehingga harapannya nanti operasi Rahmat Niyah yang akan kita laksanakan itu bisa membawa perubahan, mengurangi kecelakaan, mengurangi kemacetan dan lain sebagainya. Kepala PT Jasa Raharja Cabang Maluku Marganti Sitinjak menyatakan pihaknya siap mendukung pengamanan Lebaran yang dilakukan di Ditlantas Polda Maluku. Menurutnya kecelakaan di jalan raya disebabkan beberapa hal, salah satunya kerusakan jalan. Karenanya diharapkan lewat rapat koordinasi dapat mengatasi kerusakan jalan sebelum arus mudik Lebaran 2017. Bagi Jasa Raharja ini sangat penting banget. Sangat penting banget. Kenapa? Ya mungkin teman-teman wartawan boleh memahami sekarang ini santunan yang kita bayarkan itu tinggi. Barangkali dengan forum lalu lintas ini, dengan tadi ada berkendaraan berkeselamatan, ada jalan berkeselamatan, yang tadinya ada lubang bisa dibagusin, otomatis ada terhindar korban laka lantas. Coba bisa bayangkan sekarang ini, kalau saya nanti per 1 Juni 10 yang meninggal dunia 500 juta. Kalau itu digunakan untuk sarana prasarana, saya pikir lebih bagus. Bisa semua orang menikmatinya. Jadi forum lalu lintas ini bagi Jasa Raharja sangat bagian daripada untuk menekan angka kecelakaan. Sitinjak berharap melalui rapat koordinasi semua unsur terkait dapat terlibat dalam pengamanan Lebaran agar angka kecelakaan di jalan raya dapat diminimalisir. Fani Letahid melaporkan. Pemirsa, 35 siswa-siswi SMA dan SMK dari Kabupaten Kota di Maluku mengikuti seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Maluku. Dari jumlah itu akan ditetapkan 2 putri dan 2 putra untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Mereka juga nantinya diseleksi untuk mendapatkan 2 terbaik yang akan mewakili Maluku sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di Istana Negara mendatang. ...35 siswa SMA sederajat dan SMK itu berasal dari 11 kabupaten kota di Maluku. Tiap kabupaten kota mengutus 1 putra dan 1 putri hasil seleksi di masing-masing daerah. Selain itu tahun ini ada kabupaten kota yang mengutus 4 siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Siswa yang mengikuti seleksi Paskibra di tingkat provinsi harus siswa kelas 10. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku Adians mengatakan penyelenggaraan seleksi Paskibraka tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah peserta maupun mekanisme seleksi.
Semua ini tentunya didasarkan pada komitmen bersama untuk mengedepankan proses seleksi yang bermutu guna menghasilkan putra-putri terbaik yang akan mewakili Maluku di tingkat nasional. Tim seleksi provinsi dan kabupaten kota diminta melakukan penilaian secara jujur, profesional, independen, serta menghindari intervensi dari pihak manapun agar hasilnya benar-benar berkualitas dan sesuai aturan. Seleksi tahun ini juga dihadiri Subagio, sesepuh pembina Paskibraka Nasional. Kehadiran Subagio selain sebagai sesepuh Paskibraka Nasional, yang bersangkutan juga akan terlibat langsung dalam seleksi. Dengan kehadiran Subagio, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku berharap hasil yang didapat dalam seleksi ini benar-benar berkualitas dan dapat diandalkan pada Paskibraka tahun ini. Seleksi tersebut juga melibatkan Purna Paskibraka Maluku serta TNI Polri. Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Maluku itu dijadwalkan berlangsung 2 hari. Otis Kotadini melaporkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku menggelar seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skill Competition ke-12 Senin pagi. Seleksi daerah itu melibatkan 50 peserta dari sejumlah SMK dan balai latihan kerja di Kota Ambon. Peningkatan kualitas para pemuda di Kota Ambon terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Salah satu dengan menggelar seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skill Competition ke-12 Senin pagi. Sekretaris Dinas Naker Trans Maluku Salmon Marlisa mengatakan, seleksi daerah itu sangat penting untuk mengukur prestasi anak muda di Maluku, utamanya di Kota Ambon. Tujuan dari seleksi daerah itu adalah memberikan motivasi bagi tenaga kerja muda dalam mengembangkan kompetensinya hingga mencapai standar internasional. Menurut Marlisa, penerapan keahlian bagi tenaga kerja muda merupakan hal yang sangat penting. Dengan keahlian yang terukur dan diakui internasional, calon tenaga kerja akan mudah diterima oleh pasar kerja. Peserta seleksi daerah itu akan bersaing di tingkat nasional menuju ASEAN Skill Competition tahun 2018 di Thailand. Marlisa berharap para peserta dapat mempersiapkan dan menguasai diri utamanya saat mengerjakan soal yang diberikan tim seleksi lokal maupun nasional. Direktur Bina Standar Kompetensi Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhanda mengatakan 50 peserta dari Maluku harus mampu menunjukkan kemampuan dan keahlian dalam mengikuti seleksi daerah. Menurut Suhanda, seleksi itu akan menjaring putra-putri terbaik dari Maluku untuk mengikuti kegiatan serupa di Thailand tahun depan. Seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skill berlangsung di 11 SMK dan Balai Latihan Kota Ambon. Seleksi itu melibatkan 10 orang sebagai tim juri baik lokal maupun nasional. Pani Letahiit melaporkan. Aktivitas bongkar muat dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi masih normal. Kendati beberapa hari terakhir cuaca buruk melanda sejumlah wilayah di Maluku, namun jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan tersebut tidak berubah. Hingga hari ini, belum ada peringatan atau larangan berlayar yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan bagi kapal-kapal antar pulau. Empat buah kapal motor yang melayari sejumlah rute antar pulau di Maluku dari Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon kemarin berangkat ke pelabuhan tujuan. 2 diantaranya berlayar menuju Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru, dan Pelabuhan Namrole, Buru Selatan. Selain kedua kapal motor tersebut, juga ada kapal feri yang menuju ke Namlea. Keberangkatan kapal sore kemarin itu sesuai jadwal. Salah seorang staf perhubungan di Pelabuhan Slamet Riyadi mengatakan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan ke Pelabuhan Slamet Riyadi masih normal. Sepinya Pelabuhan Slamet Riyadi hari ini bukan karena adanya peringatan atau larangan berlayar karena cuaca buruk. Kondisi ini diakibatkan semua kapal yang tadinya berlabuh sudah berangkat ke daerah tujuan masing-masing sesuai jadwal keberangkatannya. Selain itu, sesuai jadwal, sore atau besok, salah satu kapal motor dari Maluku Utara akan tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, hasil kerja berupa lembar jawaban ujian nasional siswa SMP sederajat di daerah ini telah rampung dipindai. Bahkan panitia telah mengirim hasil tersebut ke Puspendik untuk divalidasi. Diharapkan dalam waktu dekat ini hasil dari pusat dapat diterima
hingga siswa mengetahui hasil yang dicapai dalam ujian nasional yang lalu. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kesaulya mengatakan seluruh hasil kerja siswa berupa lembar jawaban ujian nasional di daerah ini telah dikirim Panitia Ujian Nasional Maluku ke Pusat Penelitian Pendidikan di Jakarta. Menurut Kesaulya, terakhir pekan lalu lembar jawaban siswa SMP sederajat dari Maluku Barat Daya masuk. Semuanya telah rampung dipindai ke komputer. Cepatnya pemindaian data lembar jawaban ujian nasional tingkat SMP sederajat itu karena setiap hari pelaksanaan ujian nasional berlangsung, lembar jawabannya sebagian langsung dikirim ke Panitia Ujian Nasional Maluku di Ambon. Keterlambatan masuknya LJUN dari MBD disebabkan karena minimnya sarana transportasi. Saat ini, Panitia Ujian sementara menunggu hasil validasi dari Pusat Penelitian Pendidikan. Bila telah rampung, Panitia Ujian Nasional Provinsi akan menjemput hasilnya di Jakarta. Hasil itu akan segera disampaikan ke kabupaten kota untuk diumumkan lewat sekolah masing-masing. Dan pada prinsipnya hasil pemindaian untuk SMP sederajat semua dipindai dan tuntas, dan kita sambil menunggu waktu-waktu untuk menerima hasil ujian nasional SMP yang nantinya akan diserahkan oleh kementerian, rencananya mungkin sekitar tanggal 29 atau 30 baru nanti Panitia Ujian Provinsi mengambil hasilnya di pusat. Gitu. Rencana penyerahan ke kabupaten kota, Pak? Ya, kalau hasil pengumuman itu nasionalnya itu tanggal 2 Juni. Tapi itu tergantung dari pusat. Jadi pusat akan mengundang kita dulu dari provinsi ke pusat untuk mengambil hasilnya. Dan sesudah itu hasil kami akan cetak untuk dibagikan ke semua satuan pendidikan lewat kabupaten kota. Kesaulya berharap hasil yang diperoleh siswa SMP sederajat lebih baik dibanding tahun lalu. Selain itu, ketuntasannya juga diharapkan meningkat. Otnil Kotadini melaporkan. Penyidik pegawai negeri sipil ditekankan untuk menghindari suap, diskriminasi, dan janji dalam menjalankan tugas mereka. Hal itu ditegaskan Kakanwil Hukum dan HAM Maluku saat melantik 7 penyidik pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kota Tual dan Dirjen Imigrasi. Penyidik pegawai negeri sipil merupakan jabatan fungsional yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang tentang hukum acara pidana. Mereka mempunyai beban tugas dan tanggung jawab melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi saat melantik 7 penyidik pegawai negeri sipil Senin pagi. Menurutnya, PPNS memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum di laut, darat, dan udara berdasarkan tugas yang dibebankan. Peran aparatur penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran material. Melalui proses penyidikan, sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Priyadi meminta ketujuh PPNS itu terus berkoordinasi dengan penyidik Polri. Hal itu untuk menghindari adanya penyidik ganda dalam suatu perkara yang ditangani. Diakuinya tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum banyak menyisakan permasalahan. Karenanya diharapkan pelantikan 7 PPNS itu mampu menjawab persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. 7 penyidik pegawai negeri sipil nantinya akan menjalankan tugas di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kota Tual, serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Pani Letahiit melaporkan. Anggota DPR RI Mercy Barens mengatakan, letak geografis wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau membutuhkan penataan ruang yang dikembangkan melalui metode pemetaan yang sesuai karakteristik wilayah. Letak geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan rumitnya penyelesaian tapal batas baik antar kabupaten hingga desa mendorong pemerintah Maluku dan Komisi 7 DPR RI bersama Badan Informasi Geospasial melaksanakan seminar tentang tata ruang di Maluku.
Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan sharing pendapat tentang kondisi geografis Provinsi Maluku yang kondisi wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Barens mengatakan, Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan membutuhkan penataan ruang yang harus dikembangkan melalui metode pemetaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah hingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Karenanya saat ini pemerintah pusat telah membuat regulasi baru terkait dengan perizinan untuk perkebunan maupun migas yang akan ditangani langsung oleh pemerintah provinsi. Setuju mendukung penuh kegiatan diseminasi geospasial, ya, informasi geospasial untuk kepentingan pembangunan di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, dan khusus untuk kepentingan Provinsi Maluku. Saya kira ini sangat signifikan sekali kegunaan manfaatnya untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Maluku yang tentunya terdiri dari ribuan pulau, ya, tadi 1.340 pulau. Nah, di dalam pendekatan geospasial tentunya kami coba mendorong sehingga program-program yang dikembangkan oleh BG sendiri tidak semata-mata berbasis kontinental land use semata, tetapi juga mengintegrasikan antara darat dan juga laut seperti itu. Kegiatan diseminasi terkait informasi geospasial ini sangat penting. Ini sebagai fondasi untuk pembangunan di wilayah provinsi, utamanya berkaitan dengan masalah rencana tata ruang wilayah, kemudian rencana detail tata ruang, sampai kepada masalah yang lebih rinci lagi, terutama untuk mengelola kewilayahan itu sendiri, yang berkaitan dengan aspek-aspek yang sering dikatakan one map policy. Jadi artinya di sini kita akan menjelaskan tentang data dan informasi geospasial yang bagaimana yang harus dimanfaatkan untuk menangani masalah rencana tata ruang wilayah, baik wilayah darat ataupun laut, dan juga rencana detail tata ruang, termasuk juga untuk masalah pembangunan di wilayah pedesaan. Wakil Gubernur Maluku Syed Sabarua yakin dengan seminar ini seluruh persoalan yang terkait dengan penataan ruang di Maluku dapat diselesaikan dengan baik, utamanya dalam penyelesaian tapal batas di tiap daerah maupun sengketa wilayah. Persoalan tapal batas dan hak ulayat selama ini menjadi sumber konflik di beberapa daerah di Maluku. Abu Saubawa, UNGA melaporkan. Pemirsa, Sekda Maluku selaku Ketua Tim Pemantau Inflasi Daerah menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan di Maluku tercukupi. Selain stok tercukupi, harga jual kebutuhan pokok di pasaran juga stabil. Tim Pemantau Inflasi Daerah TPID Maluku terus berkoordinasi guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di Maluku menjelang bulan suci Ramadan. Dari hasil pantauan dan koordinasi yang dilakukan, TPID menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan tercukupi. Bahkan stok yang ada saat ini bisa bertahan sampai dengan bulan September mendatang. Hal itu disampaikan Sekda Maluku Hamin bin Tahir selaku Ketua TPID Maluku Selasa pagi. Menurut Hamin bin Tahir, selain menjamin ketersediaan stok kebutuhan pangan masyarakat, pihaknya bersama Tim Pemantau Inflasi Daerah Maluku terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat saat memasuki bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Hamin bin Tahir menyatakan stok kebutuhan pokok yang tercukupi itu akan berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Dan hasil pertemuan itu sampai dengan bulan September, insya Allah stok pangan masih mencukupi. Dan oleh karena itu, tindak lanjut selanjutnya itu ada pertemuan kembali dengan Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku dengan Kementerian Perindak dari Jakarta terhadap kesiapan bulan Ramadan. Masih bagus. Dan memang tahun kemarin kita punya inflasi walaupun masih di bawah rata-rata nasional, tapi menunjukkan tren yang positif. Dari 8, 7, 6, bahkan sekarang kita sudah 3,25% pada tahun 2016. Sementara pusat itu secara nasional 3,02%.
Tim pemantau inflasi daerah akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan kabupaten kota, khususnya Tual dan Ambon yang menjadi daerah penyumbang tingkat inflasi bagi Maluku. Untuk tahun 2016 lalu, inflasi Maluku mencapai 3,26%, sementara inflasi nasional sebesar 3,02%. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo bersama Timotius Akerina menggelar doa syukur kemarin di Ambon. Doa syukur itu dihadiri jajaran pemerintah daerah dan masyarakat SBB. Masyarakat Seram Bagian Barat kini telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang definitif. Setelah resmi dilantik oleh Gubernur Maluku kemarin, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat menggelar doa syukur pelantikan. Doa syukur tersebut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten dan masyarakat Seram Bagian Barat. Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Ujir Halid, mengatakan, saat ini Seram Bagian Barat telah memiliki Bupati yang definitif hasil pemilu kada serentak pada bulan Februari lalu. Dua tokoh terbaik Seram Bagian Barat yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati sudah milik masyarakat. Untuk itu, Ujir Halid mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru agar bisa melanjutkan proses pembangunan dan menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat di sana. Ujir Halid juga berterima kasih kepada masyarakat di sana atas dukungan yang diberikan bagi dirinya selama menjalankan tugas sebagai penjabat bupati sekitar 8 bulan lamanya. Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo dan Timotius Akerina, saat menyapa masyarakat Seram Bagian Barat menyatakan komitmen keduanya untuk membangun Seram Bagian Barat menjadi daerah yang lebih baik ke depan. Untuk mewujudkan hal itu, keduanya meminta dukungan masyarakat untuk bisa menerapkan kearifan lokal berupa kejujuran, keadilan, dan keikhlasan dalam melaksanakan pembangunan di Seram Bagian Barat. Bermodalkan kearifan lokal itu, maka Yasin Payapo dan Timotius Akerina yakin keinginan memajukan SBB akan terwujud. Doa syukur pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat ini dimeriahkan pula dengan sejumlah tarian. Salah satunya adalah tarian Tifa yang menggambarkan sukacita dan kebahagiaan masyarakat menyambut kemenangan atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial menjadi isu utama pelaksanaan temu koordinasi partisipasi untuk kesejahteraan perempuan dan anak atau PUSPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Maluku. Kegiatan ini melibatkan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Megi Samson mengatakan, tujuan temu koordinator partisipasi untuk kesejahteraan perempuan dan anak atau PUSPA adalah menggalang dukungan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media guna mempromosikan program 3Ns. 3Ns merupakan program Kementerian PPPA untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan korban kekerasan perempuan dan anak bisa semakin berkurang di daerah ini. Bagaimana mereka bersama-sama berkumpul dan mereka bisa membicarakan ya kira-kira ke depan dalam mengatasi akan perekonomian atau ekonomi perempuan di Maluku ini, khususnya perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan bisa teratasi dengan program-program ke depan. Ya. Jadi kita harapkan bahwa di dalam diskusi sebentar nanti mereka akan menyusun kira-kira program apa yang harus kita buat ya untuk mengatasi 3Ns yang merupakan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Staf ahli Gubernur Maluku Halim Datits mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku meningkat setiap tahun. Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini menjadi persoalan pelik dan patut dicarikan solusinya secara komprehensif, akurat, dan tersistem.
Pemerintah Provinsi Maluku sangat mendukung program 3Ns Kementerian PPPA, yakni mengakhiri kekerasan, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi sebagai bentuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian PPPA, Maidian Werdiastuti mengatakan, saat ini untuk melawan pelaku kekerasan, perdagangan manusia maupun kesenjangan ekonomi diperlukan sinergitas semua pihak. Karenanya diharapkan kegiatan temu koordinasi kesejahteraan perempuan dan anak yang dilaksanakan dapat melahirkan berbagai solusi untuk meminimalisir permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapannya apa? Kita tuh pengen mereka bisa bersinergi ya untuk menangani masalah-masalah terkait perempuan dan anak. Antara lain adalah kekerasan perempuan dan anak. Jadi memang kami dari pemerintah nih, saya dan Bu Megi ini nggak bisa kerja sendiri karena memang keterbatasan kami itu nggak sampai ke pelosok, nggak sampai menjangkau masyarakat. Jadi kami ingin bermitra dengan lembaga masyarakat supaya ada kolaborasi dan sinergi yang bisa kami lakukan bersama, yaitu untuk mengatasi antara lain untuk kekerasan perempuan dan anak seperti itu. Pada temu koordinasi kesejahteraan perempuan dan anak Kementerian PPPA sekaligus dilakukan deklarasi 3Ns, yakni mengakhiri kekerasan, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Penyiaran sistem digital yang dilakukan TVRI Stasiun Maluku mendapat perhatian siswa SD Negeri Sari Halawane, Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Para siswa yang didampingi sejumlah guru meminta TVRI menyiarkan materi siaran yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di Maluku. Delapan belas siswa kelas 3 SD Negeri Sari Halawane, Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat didampingi sejumlah guru mereka melakukan studi tour di LPPL TVRI Stasiun Maluku. Mereka diterima Kepala Subseksi Teknik Studio John Nahumuri. Nyonya Ade Lewerisa sebagai guru pendamping mengatakan studi tour ini merupakan program sekolah. Para siswa sangat ingin melakukan studi tour di TVRI untuk mengetahui secara dekat sistem penyiaran serta peralatan yang digunakan. Mereka berharap LPP TVRI Maluku dapat menyiarkan materi siaran yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di Maluku. Kelas ataupun guru atas nama kepala sekolah dan Dewan Guru SD Negeri Sari Halawane, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bisa memberikan beberapa penjelasan arahan kepada anak-anak kami. Semoga dengan arahan yang sudah mereka terima ini bisa menjadi bekal bagi masa depan hidup mereka, dan kami menyampaikan terima kasih kepada TVRI Stasiun Ambon. Semoga TVRI tetap jaya untuk menyiarkan berita-berita yang berarti bagi anak-anak bangsa, khususnya anak-anak di Maluku. Dalam studi tour ini, para siswa diperkenalkan pada peralatan dan sistem penyiaran di TVRI Stasiun Maluku. Saat ini TVRI Stasiun Maluku melakukan penyiaran dengan sistem digital dan analog. Sementara peralatan yang dimiliki TVRI Stasiun Maluku masih semi-digital. TVRI Stasiun Maluku juga melakukan penyiaran sesuai tinjauan acara yang telah disusun. Materi siaran TVRI saat ini dipandang sangat mengedukasi masyarakat Maluku. Hamja Tomia melaporkan.